Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa duduk bersama-sama belajar bareng-bareng untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dalam rangka tarbiyatun nafs, untuk mendidik diri kita masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan semoga majelis kita ini semoga menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas tentang 5 mutiara berharga dalam ilmu dan nasihat, atau kita biasanya mengistilahkan itu khamsul qawaid. Ada 5 kaidah dasar mengungkap tentang rahasia besar, mengungkap tentang rahasia besar di balik Allah dan Rasulnya mewajibkan kita di dalam thalabul ilm wan nasihat. Jadi materi ini mengungkap rahasia besar Allah dan Rasulnya mewajibkan thalabul ilm dan nasihat. Jadi kalau bahasa kasarnya itu, kenapa sih kok diwajibkan gitu, mencari ilmu dan diwajibkan saling menasehati. Kenapa kok sampai diwajibkan dan sedemikian pentingnya masalah ini? Itu ada 5 perkara ini. Nah, 5 perkara ini tentunya bukan pembatas, namun menjadi pokok-pokok permasalahan. Menjadi apa? Pokok-pokok permasalahan, dasar-dasarnya masalah kehidupan itu pada 5 perkara ini. Mari kita lihat
5 perkara itu meliputi apa saja yang kemudian menjadikan mencari ilmu dan nasihat itu wajib, tidak bisa tidak, artinya harus. Tidak boleh umat Islam yang ingin menjadi umat yang baik, umat Islam yang ingin menjadi hamba yang baik, ingin menjadi orang yang dimuliakan Allah, dimenangkan Allah, lalu meninggalkan thalabul ilm dan meninggalkan nasihat. Tidak boleh, harus. Kalau bahasa Arabnya itu labudda min. Napa labudda nih? Napa Pak? Labudda min. Tidak boleh, tidak, harus. Ini saking pentingnya persoalan ini. Nah, mari kita lihat benarkah sedemikian rupa pentingnya kita thalabul ilm dan nasihat. Yang pertama, kenapa diwajibkan thalabul ilm dan nasihat? Yang pertama, li'anna fil insaniyah, karena sesungguhnya di dalam diri manusia, sesungguhnya di dalam diri manusia, kana nafs wal iradah, ada nafsu, dorongan-dorongan untuk nyenengi sesuatu, wal iradah, dan adanya keinginan-keinginan. Itu yang pertama. Karena di dalam diri manusia itu ada nafsu, dorongan-dorongan untuk menyenangi sesuatu dan keinginan-keinginan atau memiliki sesuatu. Adanya keinginan-keinginan terhadap sesuatu. Sekarang kita cek dulu pada diri kita, benarkah kita punya dorongan-dorongan untuk menyenangi sesuatu? Ada nafsu napa mboten dalam diri kita itu? Dalam? Ada. Untuk menyenangi sesuatu ada? Apa yang kita senangi selalu benar? Nah, kuwi masalahnya. Itu masalahnya. Ini nafsu. Kita punya itu. Untuk menyenangi sesuatu itu bebas kita itu. Permasalahannya di sini adalah apakah yang kita senangi, sesuatu baik yang kita pandang maupun yang kita dengar, apakah yang kita senangi itu juga disenangi oleh Allah? Masalahnya apa? Belum tentu kuwi masalahnya. Begitu juga al-iradah, keinginan-keinginan. Kita punya keinginan apa tidak? Punya keinginan apa tidak? Sedikit apa banyak? Masalah mana? Apa yang kita inginkan pasti baik? Tuh, tambah masalah. Ini manusia, Pak. Ini kita, inilah kita. Inilah kita. Coba kalau setiap keinginan itu dituruti, apa jadinya? Karepe ati turuti, sak senenge ati turuti. Dadine piye? Dadine piye? Ya monggo dicoba, ngono lho. Cek ro hasilnya. Lalu apa korelasinya antara nafsu, keinginan, ilmu dan nasihat? Apa korelasinya? Nah, mikir arang-arang, cekak mikir berita tok ae. Sampeyan kali kula akan maca berita. Ayo, napa korelasinya? Kenapa, apa hubungannya nafsu, keinginan, ilmu dan nasihat? Apa korelasinya? Ilmu dan nasihat itu sebagai pengendali. Ilmu dan nasihat itu sebagai pembimbing. Ilmu dan nasihat itu sebagai petunjuk yang memimpin cara berpikir kita ini. Cek mboten liar. Ya. Makanya dinyatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di surah 12 ayat 53.
Ya, surat 12 ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mengisahkan tentang ucapan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Apa kata beliau? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya, ada terjemah. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Iya. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tuh. Ini kisah menarik yang kadang-kadang kurang terangkat materi ini. Nabi Yusuf waktu diuji oleh Allah dengan ujian terbesar, ujian terberat, yaitu ujian berupa disenangi wanita. Ini ujian terberatnya Nabi Yusuf. Ujian terbesarnya Nabi Yusuf yaitu saat diuji dengan dicintai oleh wanita. Dan wanita ini bukan wanita sembarangan, wanita terkaya, wanita tercantik, dan itu majikannya. Di saat yang bersamaan Nabi Yusuf juga senang kepada dia secara nafsu. Itu diungkap di ayat yang lain. Nabi Yusuf senang. Wong Nabi Yusuf itu juga normal, apalagi dia masih bujang, dipeksa. Tuh, nek kula mbak sampean duji koyok ini mumut Pak. Wis kan sisa belas nih. Jangankan dipeksa, gak diapa-apa noin dolek. Wis jujur-jujur aja bapak-bapak sing normal-normal loh ya, sing normal-normal loh. Sampean mau numpak pesawat selama 9 jam perjalanan. Terus tempat duduk jenengan niki wanita cantik. Aku takut nang sampean. Musibah apa nikmat? Gak, ojo sing gak bener jawab. Sing bener ya. Nikmat apa musibah? Coro ati. Sampeyan lungguh dijajari wong wedok enom ayu ambek wong tuwek umur 90, milih sing ndi? Milih sing tuwek. Sampeyan perlu diperiksa no. Ora katene, Pak. Wong kadang-kadang mlebu warung, rumah makan bareng istrinya, tuh di tempat sana ada wanita itu sik khainatul ayun. Curi-curi pandang. Itu manusiawi kita. Seneng itu manusiawi. Senang itu manusiawi. Dan itu tabiat dasar yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mencintai harta, mencintai dunia, mencintai wanita bagi laki-laki, itu manusiawi. Namun persoalannya, bagaimana acak jalan syariat di dalam masalah ini, itu masalahnya. Ngoten lho. Senang dunia dilarang apa mboten? Menyenangi dunia dilarang apa mboten? Enggak dilarang. Senang dengan harta boleh apa enggak? Mencintai rumah besar boleh apa enggak? Boleh, enggak ada masalah. Mencintai uang banyak boleh apa enggak? Boleh. Nek ono lho lah iya toh. Dengan jalan yang benar, dengan cara yang enggak masalah. Beli kendaraan bermerek mahal boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah.
Itu nanti ada apa Pak istilahnya? Ada manajemen dalam Quran. Terus kalau mencintai harta, mencintai apa dunia ini boleh. Terus di mana letak yang dikatakan oleh para sahabat, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia sumber dari segala dosa. Itu cinta dunia yang bagaimana? Ini kungku ono aturan ini Quran itu. Soalnya gue mbak sampean kadang-kadang keliru koncone kerja ngelembur hubbud dunya, mengembangkan usaha hubbud dunya. Cinta dunia saya kita sampean tak takoni, sampean dikai duit 1.000 ambil 1 juta, milih ndi? Hubbud dunya. Loh ya ora? Hubbud dunya. Apa ini dosa? Ya ndak. Sing penting duit sing dikekne kuwi carane halal. Udah selesai. Boleh. Lah mencintai dunia sebagai sumber dosa itu nanti ada pembajelasannya sendiri. 1, mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan itu enggak boleh. Ngono lho. Kemudian mencintai dunia mengalahkan cinta dengan akhirat itu enggak oleh. Dan seterusnya. Pun ini nafsu. Ini nafsu. Dan kita punya nafsu itu, biarkan nafsu itu ada. Hanya saja kita diperintahkan untuk mengendalikan. Makanya wonten ngene Quran disebutkan wa amma man khafa maqama rabbih. Terus lu masuk gak hafal. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Ditahan, bukan dibuang, diresiki. Kalau kita nanti ngaji, kita bersihkan nafsu dari diri kita, itu malah bahaya. Nek sampean gak duwe nafsu, sampean mulih ndelok bojo sampean padha karo ndelok cakake listrik. Wis gak tertarik karo wong wedok. Wong gak ono. Malah nggak bener. Nafsu itu bagian dari kenikmatan. Dengan nafsu itu kita bisa menikmati kehidupan, bisa menikmati rumah tangga, bisa merasakan kesenangan. Itu karena ada nafsu. Nafsu jangan dibuang tapi dikendalikan. Saged dipaham? Nah disinilah peran ilmu dan nasihat. Ngoten. Haruskah saya lakukan? Haruskah saya membeli? Haruskah saya memiliki? Iku perani ilmu, iku perannya nasihat. Nek sak karepe ati dituruti, sak senenge pikiran dituruti, gak dadi dandanan. Ini iku sebagian ada ibu-ibu beli baju, beli pakaian, beli kerudung terus beli. Dikandani sing lanang, lho wingi lak wis tuku baju ngono to sampean kaine beda. Gara-gara kainnya beda, corake wis padha, kaine beda, selerae wis siji. Itu fungsinya ilmu dan nasihat. Yang pertama. Yang kedua, mutiara yang kedua, kenapa kita harus mencari ilmu dan nasihat? Yang kedua, kana fil insan, ya sesungguhnya di dalam diri manusia itu ghaflah, ada kelalaian, ada penyakit yang namanya lalai. Itu penyakit manusia. Dan setiap manusia punya potensi yang namanya lalai. Kenapa? Itu tabiat dasar. Surat 20 ayat 115. Surat 20 115. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu asma. Dan sesungguhnya telah kami beritakan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan mengendalinya.
didapat oleh jemaah yang kuat. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada Nabi Adam sejak dahulu. Apa yang diwasiatkan Allah kepada Nabi Adam sebelum beliau ditempatkan di dalam surga itu? Allah berpesan kepada Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi' wa la taqraba hadhihi sajarah. Perhatikan. Ini dijelaskan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Allah berpesan kepada Nabi Adam demikian, nikmati semua yang ada di dalam surga, buah-buahannya, makanannya, minumannya, nikmati semuanya. Fala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon tersebut. Itu pesan dari Allah yang dijelaskan wonten gene surat 20 ayat pinten wau? 115. Setelah dipeseni sedemikian rupa, Allah berfirman, fanasiya. Nabi Adam lupa. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat ini. Apa kata beliau? Fanasiya Adam, fanasiya ibnu Adam. Nabi Adam lupa, maka anak-anak Nabi Adam pun lupa. Nabi Adam lupa, fanasiya ibnu Adam, maka anak-anak Nabi Adam pun juga ikut lupa. Sabda Rasulullah ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Fanasiya Adam wasumiyal insan. Fanasiya Adam wasumiyal insan. Nabi Adam lupa, maka dinamakanlah dia sebagai al-insan. Apa al-insan? Nama? Manusia. Al-insan dari kata dasar nasion. Al-insan, manusia ini, itu dari kata dasar nasion. Nasion artinya apa? Latansa. Napa nasion? Lupa. Maka manusia dengan lupa niku satu paket. Satu paket. Ada yang tidak pernah lupa? Angkat tangan. Ada yang nggak pernah lupa? Lalu nang masjid itu nggak bawa sandal elek, mulai ya so nggak sandal apik, ini gara-gara lupa dia. Mari kerja, mulai kerja, gonceng wong wedok. Wong ngerti nek durung tukang niku duduk bojone, kok digonceng. Nah, itu karena lupa. Ini kok jadi dalil, Pak. Enggak tilon kok iso sih Mas, sampe niku kecantol wong wedok. Ya turunane Adam, Dik. Diulek karo bojo sampean. Pun ini, Pak. Ini yang kedua. Manusia lupa. Lalu apa korelasinya dengan ilmu dan nasihat? Apa obatnya lalai? Nasihat. Makanya jangan sampai tidak ngaji kalau memang nggak ada udzur syar'i, banyak kelalaian. Makanya saya sudes di dalam khutbah Jumat di Masjidil Haram niku jelasaken wonten kalih penyakit yang sekarang menimpa kaum muslimin dari segala aspeknya. Kalau dua penyakit ini nggak diobati, umat Islam dalam kehancuran, murtad tanpa sadar. Dari dua penyakit ini. Apa itu? Yang pertama, al-ghaflah, lalai.
Kita temukan pemuda-pemuda Islam sampean ndolek pengajian remaja. Aku kepingin roh di masjid dia ada pengajian remaja. Nek TP iki mboten kaget kula. Mboten kaget, belas gak kaget. TPQ kita ada 500, 1000 aku gak kaget. Tapi kalau ada remaja 10 remaja yang aktif, nggak usah 100, 10 remaja itu hebat. Ketemu, saya ngadakan kajian undangan remaja, undangan 150 kita sebarkan, sing teko 5. Bulan berikutnya kita ulangi, subhanallah meningkat tambah telu. Bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Lalai terhadap Robnya, lalai terhadap agamanya, lalai terhadap tujuan utamanya hidup. Lalai. Itu banyak nanti dikumpulkan. Kapan-kapan dibahas tragedi kelalaian. Atau sampai kapan kelalaian ini berakhir. Terutama nih penyebabnya. Ojo nyalano setan. Kulo balak-balik nggih Ustaz, setan itu meneng gak lapo-lapo setan ini. Kita aja yang kurang serius di dalam mendidik diri. Maka di situ kita butuh nasihat-nasihat. Allah ingatkan kita di dalam surat 51 ayat 55. Apa kata Allah? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat 51 ayat 55. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Silakan. Dan tetaplah kamu peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, manfaatnya luas sekali, Pak. Terus memberi nasihat, terus mengingatkan. Kenapa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena saling mengingatkan itu memberi manfaat yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Ada enggak muslimat yang melepaskan jilbabnya? Ada enggak? Kenapa? Karena lalai kalau sebagai seorang muslim, bahwa di dalam Islam itu menutup aurat apabila muslimah itu berakal sehat dan sudah baligh, maka hukumnya wajib. Yang berbeda pendapat itu ulama khilaf, itu masalah cadar, itu khilaf. Kalau hijab, kalau jilbab menutup aurat hukumnya wajib. Imam 4 nggak ada perbedaan pendapat sama sekali, nggak ada perbedaan. Yang perbedaan pendapat itu masalah cadar. Imam 4 nggak ada perbedaan sama sekali. Makanya sering kita temukan ada ibu-ibu bawa anak kecil ke mall, ke Indomaret, jalan-jalan, ya anaknya kecil usia 2 tahun dipakai jilbab, ya ketok menik lucu ngoten. Cuma sayang ibunya tidak. Ibunya tidak. Ya kita nggak boleh suudzon, ya harus husnudon. Mungkin anaknya sudah balik, gitu. Ibunya belum. Nenek belum balik kan mboten dosa. Iya kan? Ya kita husnudon mawon. Diingatkan. Mungkin dia lupa. Diingatkan, nggak boleh, nggak usah dicaci maki, nggak boleh caci. Tugas kita itu bukan mencaci maki, Pak. Mencemooh itu bukan tugas, bukan wilayah kita. Saya ingatkan lagi, siapapun, nggak boleh mencaci maki. Itu bukan wilayah. Wilayah kita itu kalau melihat orang salah, apa perintah dari Allah? Ingatkan, bukan dicaci maki. Hatta pelaku dosa bukan dicaci maki, nasihati, ingatkan. Itu tugas, itu kewajiban, itu kasih sayang. Bukan mencela, bukan mencemooh. Coba tunjukkan satu ayat yang Allah perintahkan untuk mencaci maki. Satu ayat saja, tunjukkan. Enggak ada. Justru yang ada itu dilarang, justru yang ada itu kita dicela, justru yang ada kita diancam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Dilarang oleh Allah mencaci maki, diancam oleh Allah ketika kita mencela, bukan wilayah kita. Sampun jelas niki?
Jadi kalau kita menemukan saudara-saudara kita kok meninggalkan kewajiban, tugas kita apa? Mengingatkan dengan cara yang itu bentuk kasih sayang supaya mereka selamat dari kemurkaan. Walaupun itu persoalan yang kedua, mutiara yang kedua. Kenapa kita harus mencari ilmu? Kenapa kita harus mencari nasihat dan harus terus menasehati? Karena yang kedua kita punya penyakit lalai. Itu penyakit yang disebutkan oleh Sesudes. Penyakit yang kedua kata beliau, qaswatul qalb, hati yang keras. Hati yang salah satu sebab hati yang keras adalah terlalu lama hati tidak mendengarkan nasihat. Terlalu lama hati tidak mendengarkan nasihat. Pun itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus mencari ilmu dan harus mengkonsumsi harus mendapatkan nasihat, termasuk ustadz. Kadang-kadang ustadz itu seneng nasihati, nek ditegur jamaah pore. Alhamdulillah kami dulu dapat ustadz, pertama kali kami ngaji nih Pak, kenal Quran hadis itu ustadz kami itu kalau 3 bulan sekali itu memberikan peluang, bukan soal jawab. Nasihat-nasihat jamaah kepada ustadz, mungkin metode menyampaikannya kurang bagus, bahasa yang dipakai mungkin kasar. Mohon jamaah memberikan kritikan dan saran-saran kepada nasihat. Barangkali perlu disampaikan kepada ustadz yang membimbing. Itu menakjubkan sekali. Langkah senyata ini. Ya, pun. Baik. Sekarang yang ketiga, kenapa kita butuh nasihat, butuh ilmu? Sebab karena fil hayati, karena di dalam kehidupan kita yajidul masail, kita akan selalu mendapatkan masail, problem-problem, masalah-masalah, polemik-polemik. Itu hidup. Ada yang tidak punya masalah, Bu, ibu-ibu ada yang nggak punya masalah, bapak-bapak ada. Jadi kita datang ke sini tadi dengan membawa masalah. Ini majelisnya orang-orang yang sedang bermasalah. Tapi nggak usah khawatir Pak. Tadi kita lewat di jalan sudah ada solusi menghilangkan masalah tanpa masalah. Ada tadi di jalan. Gua deknya Pak. Itu hidup. Mbok atur model opo ae, mbok manajemen model apapun hidupmu, dimanapun kamu berada, hidup dengan siapapun kamu jalani hidup, apapun profesimu, masalah itu nggak bisa hilang dari kehidupan ini. Sepakat? Dalam? Sepakat. Udah kelihatan dari aura wajah kita itu. Kaono Pak, wong sepi masalah itu ndak ada. Kenapa kok bisa demikian? Karena Allah sudah menetapkan masalah itu kehidupan manusia. Kehidupan itu masalah, dan masalah itu kehidupan. Surat 90 ayat 4. Surat 90 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan apa? Susah payah. Artinya apa ini? Di dalam tafsir para ulama dijelaskan, manusia dalam menjalani hidup itu tidak akan pernah berpisah dengan yang namanya problem. Nggak akan pernah dengan yang namanya masalah, nggak akan pernah habis. Makanya barangkali ada ibu-ibu yang biasa nulis di buku harian. Saya pernah baca di buku hariannya ibu-ibu itu, nemu sampai kapan masalah ini
berakhir. Lolo iki jeru wong iki. Apalagi kalau karena kita buka sharing keluarga, Pak, unik-unik yang namanya rumah tangga. Ada pertanyaan, Ustadz, sampai kapan saya diuji oleh Allah kayak begini, Ustadz? Ustadz, kenapa harus saya orang yang diuji? Ya tak jawab, aku yo gak eruh. Kan ada pertanyaan, kenapa harus aku yang diuji? Ada pertanyaan begitu. Sampai kapan ini habis? Lah sampai norep kepingin sampai kapan loh? Jangan khawatir, nggak akan pernah habis. Masalah nggak akan pernah habis. Walaupun sampai bancai karo bubur sengkolo bendino. Orang Jawa kan punya keyakinan untuk menghilangkan masalah dibancai bubur sengkolo. Tahu bubur sengkolo jenengan? Itu berarti wong desa. Saya punya kenalan jualan bubur, Pak. Apa itu? Ketan, ya melayani bubur-bubur itu untuk bancaan barang. Makanya saya guyoni lah, nek sampean bubur sengkolo iso ngilangi, berarti dodol bubur sengkolo itu gak duwe masalah kan gitu. Nggak bisa, Pak. Ini kebutuhan hidup gini loh, Pak. Manusia itu benci dengan masalah. Leres, nggak suka ada yang punya masalah. Manusia itu nggak suka dengan masalah. Satu, manusia nggak suka dengan masalah. Leres, Pak? Ada yang mencoba untuk menyukai? Nggak ada. Atau pernah minta? Sekali aja untuk menguji keimanan lah gitu. Ya Allah, ini sudah 2 minggu ini nggak ada masalah ya Allah. Maka aku mohon kepadamu, berilah aku masalah. Satu, manusia benci dengan masalah. Yang kedua, dengarkan. Masalah itu kebutuhan pokok yang terus kita cari. Masalah itu kebutuhan pokok yang terus kita cari. Kita hidup itu terus nyari masalah. Bun, yang jamaah ngaji ini ada yang bujang nggak? Oh, anak kecil. Bujang umur, oh ada, Masya Allah. Sudah umur berapa, Mas? 78. Berapa? Usia 27. Ini 27. Sudah mulai masalah ini. Coba sampean kerja gedung-gedung gak punya suami, gak punya istri. Gimana? Nanti kalau usia 30, saya ingin bertahan menjadi remaja biar gak pusing-pusing. Betul? Atau nanti sampai usia 35 tetap bertahan untuk menjadi perjaka. Kalau Anda tidak bermasalah, Anda akan dipermasalahkan. Sepakat, Pak? Kok niki ndolek ya opo ae gak nikah-nikah ini. Oke, akhirnya kita pun menikah supaya masalah perbujangan hilang. Mencari istri, mencari pendamping. Pertanyaannya, sebelum menikah dan setelah menikah, masalahnya banyak mana? Kok sampai ndoleki? Setelah menikah kan enak hidup berdua, runcang-runcung berdua, pergi kemana saja berdua, nggak ada yang mengganggu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak punya keturunan, 3 tahun menikah nggak punya keturunan, masalah. Akhirnya berupaya untuk mendapat keturunan, akhirnya berhasil mendapat keturunan. Pertanyaannya, sebelum punya keturunan dan setelah punya keturunan, masalah banyak mana? Kok mbok dolei? Itulah hidup. Terus itu sampai kita ketemu dengan Allah. Lalu apa korelasinya dengan ilmu dan nasihat? Ilmu sebagai pembekalan kita. Bagaimana mengolah masalah itu menjadi anugerah. Bagaimana mengolah masalah menjadi anugerah. Makanya berkali-kali saya kritik, sedikit saya nasihatkan. Saya nggak setuju kalau mengadakan pengajian membentuk rumah tangga bahagia terus bikin judul rumahku adalah surgaku. Saya nggak setuju dengan judul itu. Angel terap-terapane, Pak.
Gak iso diterap niku ora iso. Bisa Anda menjadikan rumah Anda surga, rumahku surgaku. Ini impian kosong, gak pernah bisa. Surga itu ada masalah gak? Ada kesedihan gak? Ada pertengkaran gak? Ada pertikaian gak? Ada permusuhan gak? Ada problem gak? Rumah kita terus rumahku adalah surgaku, rumahku itu adalah masalahku. Saya lebih tertarik dirubah judulnya, ada surga di rumahku. Itu beda. Ayo kapan ini dibahas? Ini cantik ini Pak. Kita nggak takut dengan masalah. Silakan ada masalah, silakan ada problem. Jadi persoalan yang ketiga, kenapa kita butuh ilmu dan butuh nasihat? Karena dalam menjalani kehidupan ini ada masalah. Hidup ini masalah. Maka di dalam menghadapi masalah, manusia butuh dua bekal utama. Ya, butuh dua bekal utama. Yang pertama adalah kuwatul ilmiyah, kekuatan ilmu. Apapun masalahnya, sekecil apapun masalahnya, itu akan menjadi duri dalam hidup, ya, menjadi ganjalan-ganjalan dalam hidup. Sekecil apapun masalah itu akan menjadi selelet yang membuat pikiran, yang membuat hati gak mungkin mendapatkan tenang ketika kita tidak mendapatkan cara bagaimana mensikapi masalah. Sebesar apapun masalahnya, seruit apapun masalahnya, sedahsyat apapun masalahnya, itu akan jadi ringan bagi orang-orang yang sudah tahu ilmunya. Sampun? Ini pertama. Kekuatan ilmu untuk apa? Supaya kita tahu cara menyelesaikan masalah, cara mensikapi suatu masalah itu dengan ilmu dan pengetahuan. Itu yang pertama. Dadi nek wis duwe ilmu niku gak ono sing angel Pak urip niku. Sing gare angel iku kula mbek sampean gak duwe ilmune. Ngoten lho. Ilmu kan ndak ada sesuatu yang sulit. Karena ujian kita terus dalam hidup ini. Ujian dari pasangan hidup, ada apa enggak? Dalam apa pasangan kita selalu menyenangkan? Hah? Enggak. Anak kita masalah, ekonomi kita masalah, tempat kerja kita masalah, lingkungan kita masalah. Maka kita butuh ilmu untuk hidup seperti ini. Sehingga nanti kalau dengan ilmu, semakin dalam ilmunya, semakin luas wacananya, semakin luas pengetahuannya, menghasilkan syarhus sodr, kelapangan jiwa, lapang jiwanya. Sehingga kalau dengan kelapangan jiwa itu Pak Ibu, nek wis pikirane jembar, ilmunya luas, pengetahuannya dalam, jiwanya luas, hidup dengan siapapun itu nggak akan jadi problem. Bon jelas nih, ngomong model apapun orang nggak kaget kita. Tapi kalau pikiran kita sempit, ilmu kita sedikit, pengetahuan kita tertutup, pemahaman kita sangat terbatas, itu menghasilkan ad-dhayiq, hatinya terasa sempit. Nek wis atine ciut gak iso kumpul wong aneh-aneh, mesti masalah. Saged dipahami niki? Engko kumpul ambek wong sapa gak ono sing cocok. Ono wong watuk salah paham, ono wong wahing kaget. Nggih mboten, ki durung ono wong ngentut iki. Coba sekarang jenengan lihat, kumpul dengan siapa yang gak ada masalah. Ini kehidupan. Ini
kehidupan. Makanya tiang-tiang nih sempit cara berpikirnya, itu dikira masalahnya, padahal dirinya yang membawa masalah. Akhirnya jenengan lihat toh, nikah nggak cocok, cerai, cari lagi, dulu oleh cocok, setelah cocok nikah, setelah nikah gak cocok, cerai lagi karena tidak ada kecocokan. Setelah cerai ketemu orang cocok, setelah cocok nikah lagi, setelah nikah terus ada orang nikah sampai bertahun-tahun kemudian dia bisa bertahan, apa nggak ada masalah? Ada nggak ada masalah? Makanya di sini nanti Pak, pengaruhnya luar biasa. Nanti ada materi yang sangat bagus itu. Materi mana? Tahsilus sa'adah indal musibah, menggapai ketenangan jiwa di saat musibah melanda. Dahsyat nih. Itu nanti dibahas di waktu yang belum ditentukan. Saya jembaratin dulu, urip iki jak jembar. Dadi mboten kaget ngomong sinten mawon nggak cocok. Karena yang namanya hidup niku problem niku Pak. Sing nggak cocok niku kan kehidupan karakter yang berbeda dengan kita. Contohnya ngeten. Ada ibu-ibu itu sukanya bersih, rumah tangga itu bersih, rapi, sing lanang kempros. Ayo Bu. Meneng apa muni? Utawa sebaliknya, sing lanang wonge resikan, sing wedok kempros. Meneng apa muni? Ngene iki lho Ustaz, maksud kok meneng wong niku. Enak Ustaz, bojone nganut jari sapa? Lah kok Ustaz gak tahu sambat? Kalau Ustaz gak tahu sambat, apa Ustaz gak punya masalah? Tapi ya gak usah nemen-nemen sama ini loh Ustaz. Itu Ustaz bermasalah itu. Singkatnya, hidup tidak bisa ada masalah. Harus dihadapi, harus dijalani. Soal wong sambat gak sambat itu tergantung nih. Makanya kita butuh dua hal. Satu, membutuhkan kekuatan ilmu. Yang kedua, kuwatul imaniyah, kekuatan iman. Itu yang nanti mampu membawa beban berat, gak kakean ngomong. Tadi anak wong banyak cerita, banyak berkeluh kesah, banyak curhat, iku durung mesti akeh masalahe. Durung mesti akeh masalahe. Nek anak wong meneng gak tahu sambat, gak tahu berkeluh, belum tentu gak punya masalah. Bisa jadi yang diem itu full masalahnya, saking fullnya sampai kesok muni, ngono lho. Ini hidup. Makanya kalau panjenengan berpikiran hidup tanpa masalah itu ringan, nek kana problem, kana penggawean, kana beban, terus hidup bahagia, sapa sing jamin ngono sapa? Siapa yang jamin begitu? Punya anak cuma 2, lah gampang ramutane toh? Apa pasti bahagia? Ada orang punya anak 6, apa pasti menderita? Sampai mikir toh menderita. Itu pernyataan, kenyataan itu Pak. Makanya saya cerita pernah naik angkot itu Pak. Ini saya ceritakan dulu ya. Saya gak tadi masalah kan. Saya naik angkot. Di dalam angkot itu ada emak-emak satu. Ngomong nih tiang ini. Saya bilang, iki sumber masalah ini. Ngomong komentar mawon. Nah tiba-tiba driver ini ku mandek, jenenge naik angkot Pak ya mandek, laku, mandek, ngetem kan ngoten to. Lah ibu iki gak iso ngomong, Bu sampean ku ngomong. Lah gak tutuk-tutuk Mas jare ngoten. Akhirnya mau mandek grek ditakoni, "Lah apa pir? Leren pir?" Ono penumpang yuk jare. "Endi?" "Iko lho jauh Pak." Ada ibu-ibu bawa anak-anak itu 4. Nek angkot niku nggo warek 4, masih jauh. Jari ibuke, "Waduh ngono pir suwe iku nggo," jarine. Kata sopirnya, "Aku iki butuh penumpang." Lah gak tutuk
jare ibuke. Nek sampean kepengin cepet, numpak ambulan. Kula dengan guyu. Iki supire cerdas iki. Supire cerdas. Wong sampeyan numpak angkot iku otomatis konsekuensine iku ya mandek mayong sebab sopir niku butuh penumpang. Pun mari ngoten wis meneng guyu kok niku iso ae. Lah sampeyan kepingin cepet kok numpak angkot, ya numpak ambulan kono. Mari ngoten ngomentari ibu yang bawa anak 4 ini. Oh iku yang ngono arek 4 digawa kabeh jare ngoten. Supire jawab, lah gak digawa kabeh tuh dititipno sampean ta. Kula di mobil niku guyu kekel. Iya bener ya ngono kan. Lah nggih to, Pak. Begitu naik angkot nyampe jenenge arek cilik nek melaku lah ya sak karepe dhewe to, Pak. Nggih to, gak ngerti dinteni wong sak motor gitu. Mandek tulinan, diseret, tulinan, diseret, akhirnya masuk. Begitu masuk langsung dieksekusi sama Mbak Main. Ibu ini nanya, ponakane ta Bu? Senes putra kula sedaya kabeh nggih. Iso nglakoni ngono, Pak. Nggih saged Bu. Ya apa rasane ngono. Terus gak pegel Mbak semenere papat sak meniki ngoten niku. Piro ini sampean? 6. Tambah 6 dari niki nyata ini. Nek aku ya gak sanggup, Mbak. Tak takoni, anak pinten jenengan Bu? Loro, Mas. Loro. Pun perhatikan 2 kasus ini. Ibu yang membawa anak 4 dan merawat anak 6, dia tidak pernah mengeluh sama sekali. Ketika ditanya capek, nggih capek Bu ngeramut arek. Tapi mungkin dengan capek itulah kita dapat pahala dari Allah. Kan capek kita itu juga ibadah. Ngono ku ngomong, ibadah ya ibadah. Wancane wong iki ngecemes iki nang. Batin kula pasti suamimu menderita ini. Ayo Pak, masih di bojo ayu nek ngecemes iki sampeyan iso tenang to, Rip? Coba perhatikan, ibu yang ngurusi anak 6 bahasanya tenang. Tidak ada beban-beban yang dikeluhkan. Bahasa yang dipakai oleh ibu ini tadi itu bahasa kebahagiaan atau bahasa penderitaan. Dalam ibu yang rambut anak 6 ini tadi loh, bahagia atau menderita? Bahagia. Hah? Bahagia atau menderita? Bahagia dia. Dia mendapat pahala. Dia berharap mendapatkan ampunan dari Allah karena ngeramut anak-anaknya. Ibu yang ngeramut 2 anak ini bahasanya bahasa menderita atau bahagia? Hah? Menderita. Sekarang tunjukkan kepada saya apa itu bahagia dan apa itu menderita. Kenapa ibu yang banyak beban, banyak pekerjaan, banyak persoalan dia bahagia? Dan kenapa ibu yang gak punya soal, gak punya masalah, gak sedikit, tidak banyak persoalan dihadapi, kenapa dia menderita? Tolong tunjukkan kepada saya. Berarti bahagia dengan menderita itu dari mana asalnya? Wis gak usah dijawab ning kene. Itu hidup. Ini kehidupan, banyak masalah. Nanti kalau kita bahas materi itu Masya Allah detail kita akan oncai 1%. Sampai tinggali tengkar-tengkar di rumah sampai hebat itu kan kasusnya cilik-cilik itu aslinya. Gitu, kunci ketelesut, kaos kaki kari cc, gitu, sing situk mulih, sing situk metu dikunci, kuncine digawa, ditelepon gak diangkat, kan iku masalahnya. Wah, akhirnya menjadi masalah yang sangat besar. Pun itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita butuh ilmu dan nasihat? Li'annal qalba tataghayyar, tataqallab. Hati
pikiran itu berubah-ubah. Hati, pikiran itu berubah-ubah. Hati, jiwa, pikiran, keadaan itu tidak pernah menetap dalam satu keadaan. Laras, ekonomi menetap? Tidak. Kondisi fisik menetap? Tidak. Perasaan menetap? Agama menuntut kita istiqomah. Laras, syariat menuntut kita istiqomah. Istiqomah dalam akidah, istiqomah di atas sunnah, istiqomah di dalam ibadah, dan seterusnya. Sementara kenyataan kita dihadapkan oleh keadaan yang berubah, yang gak cocok dengan hati itu banyak dalam hidup ini. Maka di situ kita butuh ilmu dan butuh nasihat supaya apa? Hati yang diliputi dengan kekecewaan itu tidak sampai tergelincir. Hati yang diliputi dengan kemarahan itu tidak sampai kehilangan keseimbangan. Hati yang kecewa, hati yang marah, hati yang berubah itu tidak sampai keluar dari syariat. Kita butuh konsumsi. Apa itu? Ilmu dan nasihat. Hubungan suami istri ada perubahan? Ada perubahan? Tidak ada. Oh, ada. Banyak. Banyak. Ini kemarin ada santri kami yang menikah. Saya minta nomor, Mas, Mbak, aku minta nomor suamimu. Ditulis bukan nama. Namanya siapa, Mbak? Namanya ini kok Mbak tulis Habibi. Nomor Habibi. Iki nomor kekasihku. Kemanten nyar gak kaget. Habibi. Engko nih misalnya setahun keliru, nulisnya wis gak Habibi lagi sudah. Bapak nih arek-arek. Mereka udah berubah Pak. Berubah. Kalau mantan baru itu kan semuanya serba apa? Serba indah. Goncengan ya numpak siji. Make helm dikaitno sing lanang, dicekletno sing lanang. Iku manten nyar. Nek wis lawas-lawas ngene iki wis urip dhewe-dhewe. Urip dhewe-dhewe. Pengalaman. Nek sing nyar-nyar keringetan diusapi sing wedok sing lanang, sing wedok keringetan mah. Mangan ngene warung niku comot diusapi. Mas manten nyar iki. Manten lawas ora katene. Makane kula guyon, kula damel guyonan nek ana bapak-bapak umur 50, ibu-ibu umur 45 utawa umur swidaan, kan wetok wajah-wajah tua toh. Ini kok makan di warung, sing lanang perhatian sekali karo sing wedok dipekno, diusapi keringete sambele diusapi. Kemungkinan satu baru nikah. Kemungkinan pertama baru nikah. Kemungkinan kedua itu selingkuhannya. Kemungkinan kedua selingkuhannya. Kemungkinan ketiga sing wedok setruk. Kadek kemanten lawas niku gak tahu ketemu aku. Masih padha ngaji nih. Ayo Pak. Ayo Bu. Kemesraan ditampakkan di umur-umur sak ngenten iki. Gandengan wong loro kipatno tangan iki. Aku iki pegel pundakku iki. Ayo coba nih gak percaya. Coba nih gak percaya. Mengkon sampean tumpangi sikil ngono duncalno kok. Lah porek cek mesra yo mesra iki gringgingen iki kene sampean. Tata kelola berubah, hidup ini berubah. Berubah.
Pengantinnya gandengan teko omah sampai masjid pulang pergi gandengan. Saya tanya, tuh pengantin baru lengket terus. Jawabnya nopo? Belajar membangun rumah tangga harmonis Ustaz. Batinku dorong awakmu. Dilungkas lagi siji. Bun, itu yang terakhir, yang kelima, kenapa kita butuh ilmu dan nasihat? Li'annal ilm wan nasihat a'dhamul hajat. Semulia-mulia kebutuhan, seagung-agung kebutuhan dalam kehidupan kita ini. Ya, itu kebutuhan terbesar manusia. Kebutuhan tertinggi manusia. Kenapa demikian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Imam Muslim menggambarkan matalu ma ba'atani Allahu minal ilmi wal huda kamatali ghaisin asaba ardon. Nabi menggambarkan perumpamaan aku diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan petunjuk Al-Quran ini, itu seperti air hujan yang jatuh ke tanah. Berarti hati manusia itu digambarkan oleh Nabi seperti tanah. Ilmu dan nasihat itu ibarat air hujan. Makanya tanah kalau nggak pernah kena air, pripun? Kering, tandus, keras, dan mengalami kematian. Maka dari itulah kebutuhan terbesar, kebutuhan teragung, kebutuhan tertinggi manusia dalam jalani hidup, dan sekaligus untuk bisa meraih sakinah, ketenangan. Ya, ketenangan itu membutuhkan dua hal tadi itu, ilmu dan iman. Maka ilmu dan iman itu bisa kita peroleh dengan adanya ilmu dan nasihat. Saya kira ini sudah sampai pada 5 poin. Yang pertama tadi, kenapa Ibu kita kok ngaji? Yang pertama, karena di dalam diri manusia ada nafsu dan ada keinginan-keinginan. Nafsu itu akan dikendalikan dengan ilmu dan nasihat. Yang kedua, di dalam diri manusia ada kelalaian. Obat kelalaian, nasihat. Yang ketiga, kehidupan manusia dipenuhi dengan masalah, problem, dan terus nggak akan pernah berhenti. Maka untuk bisa menjalani hidup ini sampai kepada tujuan adalah dengan ilmu dan nasihat. Kita butuh nasihat, kita butuh motivasi, sehingga kita bisa menjalani dan melanjutkan perjalanan hidup. Ya, kemudian yang keempat, karena manusia mengalami perubahan-perubahan, ya, mengalami perubahan kondisi, pikiran, hati, keadaan. Tidak ada yang pernah menetap dalam satu keadaan. Sementara syariat menuntut kita istiqomah. Bagaimana bisa menjalani istiqomah? Salah satu cara untuk mendapat istiqomah itu adalah ilmu dan nasihat. Terakhir, apa? Kebutuhan terbesar manusia dalam menjalani hidup adalah ilmu dan nasihat. Demikian kajian kita malam ini. Karena sudah cukup, jadi tidak ada soal jawab. Karena soal jawab itu hanya akan menimbulkan masalah. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.